Selamat malam pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan bersama saya, Vera Bahaswan. Pemirsa, akibat manuver politik Timnas Indonesia U20 kini tak berkutik meski sudah berusaha meyakinkan FIFA. Namun keputusan tak lagi bisa diubah. Nasi sudah menjadi bubur, mimpi Garuda Muda kini terkubur. Upaya Presiden Jokowi mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui petinggi FIFA kini berakhir nestapa. Faktanya, Erick gagal melobi FIFA. Kan lihat, kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditandatangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Meski Presiden Jokowi sudah berusaha meyakinkan FIFA, namun keputusan tak lagi bisa diubah. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Tidak hanya membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20, FIFA juga bakal memberi sanksi kepada PSSI yang belum diputuskan. Nah, ini yang kita bisa jadi di-ban seperti tahun 2015. Kita tidak lagi di-ban sampai kita nggak tahu sampai berapa lama gitu ya. Dan itu yang kita khawatirkan karena ban-nya itu nanti bisa kita dikucilkan, kita nggak bisa ikut pertandingan internasional, Liga 1, Liga 2, Liga 3 kita nggak bisa karena itu kan bagian dari FIFA ya. Nah, ini kita juga tarkam, ini berakibat kepada seluruh pemain kita. Mengapa FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap keikutsertaan Timnas U20 Israel menjadi salah satu pemicunya. Padahal Bali seharusnya menjadi tempat drawing Piala Dunia U20 pada 31 Maret. Ya, selain Bapak Presiden, ada beberapa menteri dan Kapolri yang menandatangani agreement ya, atau government guarantee, dan pimpinan-pimpinan daerah yang menandatangani host city agreement. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan. Dan dokumen itu dipegang oleh FIFA. Nah itu, makanya kita dikasih, kita menang. Kan tanpa itu pasti kita tidak menang. Lawan kita Brazil, yang tradisi sepak bolanya yang sudah kita tahu. Ada Peru di situ. Tidak hanya Gubernur Bali, politikus PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ikut menolak Timnas Israel berlaga di Indonesia di Piala Dunia U20. Ya kecewa lah, wong kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang umpama co-host. Ya, peluang-peluang umpama co-host. Sehingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, olahraganya bisa jalan.
Akibat manuver politik, posisi Indonesia sebagai tuan rumah menjadi terusik, bahkan kini tak berkutik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari Doha, Qatar. Hasil pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus berujung duka untuk sepak bola Indonesia. Kita gagal batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 hanya karena egosentris, hanya karena kepentingan politik. Mereka yang telah menyebabkan Piala Dunia ini gagal digelar di Indonesia harus bertanggung jawab secara moral, harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh generasi muda Indonesia, pemain-pemain muda Indonesia yang telah menyiapkan jiwa raga mereka untuk tampil di Piala Dunia. Hanya menghormati perjanjian yang sudah ada, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Aku naik meh protes, aku protesnya saat durunge tanda tangan. Sesimpel. Ini banyune wis dadi, anggarane wis metu, kene wis kuwesel kabeh, bar kowe protes, ngopo protes saiki? Kene iki kesel. Lalu apa dampaknya bagi Garuda Muda? Sedih, kecewa, bercampur aduk lantaran batal berlaga di ajang internasional. Jangan campur adukan politik ke dalam sepak bola atau olahraga lain. Karena memang nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Menurut saya itu. Ya karena mimpi kan pasti dari kecil, siapa sih nggak pengen main di Piala Dunia gitu kan. Kita anak kampung yang dari kampung, lahir di kampung, terus kita bisa main di Piala Dunia lawan Eropa, dari Afrika juga kita lawan. Siapa sih, orang tua pasti bangga melihatnya, datang buat nonton, keluarga juga pasti sangat bangga. Pasti itu yang diharapkan orang tua. Saya juga pasti mengharapkan bisa main di Piala Dunia, orang tua pasti bangga melihatnya. Oke, Tito. Kalau dari saya mungkin buat mereka yang menolak, mungkin saya pikir lebih memikirkan efek dari keputusan mereka menolak. Mungkin karena mereka menolak, jadi efeknya kita dibatalkan jadi tuan rumah, dan mungkin ya semoga aja kita nggak kena sanksi berat dari FIFA. Mungkin sebaiknya mereka memikirkan efek domino dari keputusan itu. Ya untuk kita ke depannya semoga aja nggak kena sanksi yang berat dari. Nasi sudah menjadi bubur, mimpi Garuda Muda kini terkubur. Lalu adakah tanggung jawab dari pihak yang mengakibatkan FIFA mengeluarkan keputusan itu?